Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Jelek banget sih aku. Kok aku cuman bisa gini ya? Kenapa sih aku nggak bisa ngelakuin lebih? Pernah nggak sih kamu mengungkapkan dialog-dialog kayak tadi kepada dirimu sendiri? Kamu melihat dirimu sebagai sosok yang buruk dan gak punya kemampuan apapun dibandingkan orang lain. Kamu meyakini berbagai penilaian negatif yang justru datang dan berasal dari kritik atas dirimu sendiri. Apakah kamu pernah berada di situasi kayak gitu? Ucapan atau pemikiran negatif yang ditujukan dari dan kepada diri sendiri, yang lebih dikenal dengan istilah negatif self-talk, atau merupakan bentuk dialog negatif dengan diri. Negatif self-talk dapat dialami oleh siapapun dan hadir dalam berbagai macam bentuk. Hal ini bisa hadir sebagai bentuk ketidakberdayaan, penyalahan diri atas situasi yang ada, hingga self-esteem yang buruk. Self-esteem, sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Bisa dibilang self-esteem atau harga diri berpaku pada seberapa besar seseorang menilai, menyetujui, menghargai, dan menyukai diri mereka sendiri. Self-esteem yang sehat merupakan sumber daya psikologis yang penting karena mempunyai berbagai peranan dalam hidup. Pengaruhnya pada prestasi, hubungan-hubungan yang kamu jalin, hingga rasa puas atas diri kamu sendiri. Mempunyai self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang menjadi depresi, gak mengembangkan potensi mereka, dan bahkan jatuh ke dalam toxic relationship atau hubungan yang abusif. Sementara self-esteem yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesombongan dan ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan. Bahkan self-esteem yang terlalu tinggi bisa menjadi gejala dari narsisme. Sebagai manusia, kamu pasti ada permasalahan dan kritik dari suara dalam batinmu. Kritik tersebut benar-benar dapat membantu dan membuatmu tetap termotivasi untuk mencapai tujuan. Seperti saat suara batinmu mengingatkan apa yang akan kamu makan gak sehat, atau apa yang akan kamu lakukan mungkin aja gak bijaksana. Namun suara batin ini seringkali bisa lebih berbahaya daripada membantu, terutama ketika masuk ke ranah negatif yang berlebihan. Nah, inilah yang dikenal sebagai negative self-talk. Dan itu benar-benar dapat menjatuhkanmu. Pembicaraan diri yang negatif ini sesuatu yang sebagian besar manusia alami dari waktu ke waktu, dan itu datang dalam berbagai bentuk. Ini juga menciptakan stres yang signifikan, gak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarmu jika kamu gak berhati-hati. Negatif self-talk ini juga bisa membawa efek pada tubuhmu, pikiranmu, hidupmu, dan orang yang kamu cintai. Negatif self-talk bagian dari pengalaman manusia. Menentang negatif self-talk adalah praktek menumbuhkan kesadaran dalam dirimu. Mayoritas manusia memiliki dialog yang berkelanjutan dengan diri mereka sendiri, baik internal ataupun yang disuarakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa self-talk yang positif dapat meningkatkan mood, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan harga diri. Self-talk yang negatif dapat merusak kesejahteraan emosional,
menghambat kepercayaan diri dan mengarah pada menyalahkan diri sendiri. Sementara negative self-talk menjadi bagian alami dari pengalaman manusia. Pada dasarnya negative self-talk, dialog batin dengan diri sendiri yang pada akhirnya membatasimu untuk percaya kemampuan dan potensi dari dirimu sendiri. Negative self-talk membuatmu kehilangan kemampuan untuk melakukan perubahan positif hingga menurunnya kepercayaan akan dirimu sendiri. Jadi, self-talk yang negatif gak hanya akan membuatmu stres, tapi juga dapat menghambatmu untuk meraih sebuah kesuksesan. Menjauhi dan mengatasi pikiran negatif serta belajar dari kesalahan dapat membuat hidupmu menjadi lebih baik. Bukan hanya itu, secara gak langsung hal ini juga berdampak positif bagi kesehatan tubuhmu. Itu sebabnya kamu sangatlah perlu untuk menghilangkan negatif self-talk dari hidupmu. Oke sahabat Mudi, pada segmen kali ini aku akan bahas dan kupas beberapa contoh ungkapan kritik negatif pada diri sendiri yang perlu sahabat Mudi hindari. Oke, mari kita bahas dan kupas satu persatu. Saat kamu melakukan kesalahan sepele atau sulit memahami sesuatu, ungkapan ini seringkali terucap. Padahal kata bodoh yang diucapkan ini sama sekali gak memberikan sebuah solusi, peluang maupun motivasi. Alih-alih membuatmu menyadari kesalahan, ungkapan ini malah akan membuat kamu semakin merasa lebih buruk ketimbang melakukan negatif self-talk. Lebih baik kamu menggunakan kata-kata yang lebih positif. Contohnya, susah sekali ya untuk memahaminya, aku harus belajar lebih banyak. Ungkapan positif yang semacam ini memiliki daya magic yang di dalamnya dapat membangkitkan semangat untuk menjadi lebih baik. Dalam hidup, gak semua yang kamu lakukan akan sesuai dengan harapan. Ketika sebuah kegagalan terjadi, negatif self-talk biasanya akan lebih dominan untuk muncul. Otakmu secara alami akan memikirkan berbagai hal yang seharusnya kamu lakukan dan yang enggak untuk mencapai tujuan. Mengumamkan sebuah penyesalan terkadang bisa membuatmu semakin merasa terpuruk. Akibatnya, kamu menjadi lebih sulit untuk bangkit. Saat mengalami kegagalan, ketimbang menyesali yang sudah berlalu, alangkah baiknya kamu mengatakan, sekarang agar berhasil, aku akan berusaha dan terus mencobanya. Ungkapan ini bisa mengalihkan perhatianmu dari rasa kecewa dan tentunya memantapkan kembali hatimu untuk menata rencana baru dan melakukan hal lain untuk menghindari sebuah kegagalan. Ini semua memang aku penyebabnya. Ya, negatif self-talk yang paling umum lainnya menyalahkan diri sendiri. Daripada memberi kritik negatif pada dirimu sendiri, mungkin akan lebih baik jika kamu menggunakan ungkapan, aku akan bertanggung jawab atas apa yang udah aku perbuat. Pernyataan yang menyalahkan diri sendiri 11-12 dengan membodohi diri sendiri. Hal ini hanya akan membuatmu semakin terpuruk. Melimpahkan semua kesalahan pada diri sendiri itu gak selalu benar. Sahabat Mudi harus tahu di mana letak kesalahan yang kamu perbuat dan mencoba untuk memperbaikinya. Dengan demikian, kamu gak akan merasa begitu tertekan dengan masalah yang kamu hadapi. Namun, bukan berarti kamu bisa melimpahkan kesalahan-kesalahanmu pada orang lain loh ya.
Self-talk negatif yang sangat berdampak buruk bagi kondisi psikismu dengan membandingkan dirimu dengan orang lain. Menjadikan orang lain sebagai tolak ukur untuk menilai kekurangan diri sendiri bukanlah sebuah hal yang tepat. Pikiran semacam ini bisa membuatmu merasa gak puas dengan apa yang kamu miliki dan capai. Akibatnya, kamu akan terus merasa iri dan berkecil hati. Cobalah untuk mengungkapkannya dengan cara yang berbeda, menghargai keunikan yang kamu miliki dan lebih mencintai dirimu sendiri, bukan membencinya. Membandingkan aja boleh, namun jika berbeda bukan berarti kamu buruk, lalu merasa kecil hati, minder, dan putus asa. Oke, sekian dulu episode Muda-Mudi kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda-Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran dari kamu ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda-Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.